Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, dari jurusan Bisnis Digital, dari kelas D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi mengenai yang pertama ada pasar tenaga kerja, yang kedua proses makro finance, yang ketiga pendekatan ISLM, yang keempat kebijakan moneter, dan yang kelima kebijakan fiskal, dan yang terakhir ada penerimaan pajak. Baik, langsung saja untuk materi pertama yaitu pasar tenaga kerja. Jadi pasar tenaga kerja adalah tempat di mana penawaran tenaga kerja oleh individu yang ingin bekerja bertemu dengan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan atau organisasi yang membutuhkan pekerja. Jadi pertukaran ini melibatkan proses perekrutan, pengangkatan, dan penempatan pekerja dalam pekerjaan yang sesuai. Baik, untuk selanjutnya ada tingkat pengangguran. Jadi, tingkat pengangguran ini mengacu pada proporsi individu yang ingin bekerja, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar, sehingga tingkat pengangguran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kesesuaian keterampilan, dan faktor struktural dalam perekonomian. Baik, selanjutnya ada partisipasi tenaga kerja. Partisipasi tenaga kerja mengukur presentasi populasi yang memasuki atau aktif dalam pasar tenaga kerja dengan mencari atau memegang pekerjaan. Ini termasuk individu yang bekerja serta mereka yang mencari pekerjaan secara aktif. Tingkat partisipasi tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor misalnya demografis, tingkat pendidikan, dan faktor ekonomi. Terus selanjutnya ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jadi apa sih permintaan dan penawaran tenaga kerja? Jadi permintaan tenaga kerja adalah kebutuhan perusahaan atau organisasi terhadap pekerja untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi tertentu. Jadi permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Selain itu, tadi kita sudah membahas mengenai permintaan tenaga kerja. Selanjutnya ada penawaran tenaga kerja. Jadi, penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, mobilitas geografis, dan faktor-faktor demografis. Baik, untuk materi yang terakhir untuk pasar tenaga kerja itu ada kebijakan tenaga kerja. Jadi kebijakan tenaga kerja adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur dan mempengaruhi pasar tenaga kerja. Tujuannya agar dapat mencangkup perlindungan pekerja, kesetaraan kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja, peningkatan akses ke pasar tenaga kerja, dan yang terakhir itu regulasi ketenagakerjaan. Baik, itulah tadi materi mengenai pasar tenaga kerja. Untuk materi yang kedua, ini mengenai proses makrofinance. Jadi, apa sih proses makrofinance ini? Proses makrofinance ini adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menentukan kata-kata yang paling signifikan atau penting dalam suatu teks atau korpus berdasarkan perbandingannya dengan frekuensi kemunculan kata-kata dalam korpus yang lebih besar. Jadi metode ini biasanya digunakan dalam studi linguistik atau analisis teks untuk mengidentifikasi kata-kata yang paling mencolok atau karakteristik dalam teks yang sedang diteliti. Terus selanjutnya pada proses makrofinance ini
juga membahas mengenai pengeluaran agregat. Nah, pengeluaran agregat mengacu pada total jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh semua sektor ekonomi dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. Ini termasuk pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, investasi oleh perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan neto. Selanjutnya, pengeluaran agregat itu merupakan komponen penting dalam perhitungan produk domestik bruto atau PDB. Terus untuk materi selanjutnya mengenai konsumsi dan tabungan. Konsumsi ini merujuk pada pengeluaran oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini termasuk misalnya makanan, pakaian, perumahan, transportasi, dan sebagainya. Sedangkan di sisi lain tabungan ini merupakan bagian dari pendapatan rumah tangga yang tidak dihabiskan untuk konsumsi. Jadi tabungan ini dapat diinvestasikan atau disimpan untuk digunakan di masa depan. Selanjutnya mengenai investasi. Investasi merujuk pada pengeluaran oleh perusahaan atau individu untuk memberi barang modal. Misalnya mesin, peralatan, bangunan, atau saham perusahaan lainnya. Jadi investasi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini mencakup semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk membiayai pengeluaran rutin, misalnya pendidikan, kesehatan, dan pertahanan, maupun pengeluaran pembangunan infrastruktur, atau bisa saja misalnya program stimulus ekonomi. Terus pengeluaran pemerintah berkontribusi pada kegiatan ekonomi dan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Nah, untuk materi terakhir pada makro Keynes, itu ada ekspor-impor. Ekspor sendiri adalah barang atau jasa yang dijual oleh suatu negara kepada negara lain. Ekspor berkontribusi pada pendapatan negara dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sisi lain, impor adalah barang atau jasa yang dibeli oleh suatu negara dari negara lain. Jadi impor mempengaruhi neraca perdagangan suatu negara dan dapat mempengaruhi aliran modal dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi perbedaan antara nilai ekspor dan impor ini disebut saldo neto atau neraca perdagangan. Baik, untuk materi yang ketiga ada pendekatan ISLM. Nah, kurva ISLM adalah konsep ekonomi dalam analisis ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara output dan pendapatan agregat dengan tingkat suku bunga dan permintaan uang. Jadi, kurva ISLM ini digunakan untuk menganalisis interaksi antara pasar barang dan pasar uang dalam menentukan output dan suku bunga keseluruhan dalam suatu perekonomian. Nah, untuk kurva IS ini menggambarkan hubungan antara tingkat output atau pendapatan agregat dan tingkat suku bunga dalam ekonomi. Sedangkan kurva LM ini menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan permintaan uang dalam ekonomi. Jadi, jika kita lihat pada gambar yang ada pada min map, jadi pada titik E merupakan equilibrium di pasar barang dan pasar uang, yakni saat aktual expenditure setara dengan palnet expenditure dan demand for real money balance setara dengan money supply. Jadi untuk materi selanjutnya mengenai
keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang merujuk pada situasi di mana penawaran dan permintaan uang berada dalam keseimbangan. Nah, hal ini terjadi ketika jumlah uang yang ditawarkan oleh bank dan lembaga keuangan sama dengan jumlah uang yang diminta oleh individu, perusahaan, dan pemerintah. Selanjutnya, keseimbangan pasar barang. Jadi, keseimbangan pasar barang terjadi ketika jumlah barang atau produk yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu tingkat harga tertentu. Pada keseimbangan pasar barang, tidak ada kelebihan pasokan atau kekurangan pasokan barang di pasar. Keseimbangan pasar barang memainkan peran penting dalam menentukan harga dan kuantitas barang yang diperdagangkan dalam suatu ekonomi. Nah, untuk selanjutnya mengenai suku bunga. Jadi suku bunga adalah biaya atau imbalan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman untuk penggunaan uang. Suku bunga dapat berlaku untuk pinjaman, deposito, atau instrumen keuangan lainnya. Nah, untuk materi selanjutnya itu mengenai tingkat output. Jadi, tingkat output mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu ekonomi dalam periode waktu tertentu. Tingkat output ini dapat berupa atau dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti produk domestik bruto atau biasa kita sebut PDB, yang mana merupakan total nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi tingkat output merupakan indikator penting bagi kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti investasi, konsumsi, ekspor, impor, dan kebijakan ekonomi. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan dan langkah yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang, suku bunga, dan kredit dalam perekonomian guna mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk materi pada kebijakan moneter ini, yang pertama ada tujuan umum dari kebijakan moneter. Jadi, tujuan umumnya yaitu untuk mencapai dan menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan mempengaruhi tingkat pengangguran. Selanjutnya ada pengendalian suku bunga. Jadi pengendalian suku bunga ini adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur tingkat suku bunga dalam perekonomian. Jadi bank sentral ini dapat meningkatkan atau menurunkan suku bunga acuan yang akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang diterapkan oleh bank komersial pada produk-produk keuangan seperti pinjaman, deposito, hipotek, dan kredit konsumen. Selanjutnya mengenai lembaga moneter. Lembaga moneter seperti bank sentral merupakan badan atau institusi yang bertanggung jawab atas pengaturan kebijakan moneter dan stabilisasi sistem keuangan suatu negara. Jadi lembaga moneter ini biasanya dia memiliki mandat untuk mengatur pasokan uang, mengawasi lembaga keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, mengeluarkan mata uang, dan menjalankan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Contohnya lembaga moneter yang terkenal itu adalah Bank Sentral Eropa untuk negara-negara anggota. Jadi untuk materi terakhir mengenai kebijakan moneter yaitu pengaruh kebijakan moneter terhadap ekonomi. Jadi pengaruh kebijakan moneter itu signifikan terhadap ekonomi suatu negara. Jadi pengaruhnya itu bisa meliputi itu seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, ketenaga kerjaan, dan stabilitas keuangan. Nah, selanjutnya materi yang kelima itu
mengenai kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal ini adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait pengeluaran dan penerimaan fiskal, atau kita sebut pendapatan dan belanja, dengan tujuan mempengaruhi kondisi ekonomi dan mencapai tujuan makroekonomi tertentu. Kebijakan fiskal ini melibatkan pengaturan pengeluaran pemerintah, pengenaan pajak, dan pengelolaan defisit atau surplus anggaran. Nah, adapun tujuan kebijakan fiskal itu yang pertama stabilitas makroekonomi. Yang kedua, distribusi pendapatan yang adil. Yang ketiga, stabilisasi siklus bisnis. Selanjutnya ada siklus fiskal. Siklus fiskal ini mengacu pada fluktuasi alam yang terjadi dalam posisi anggaran pemerintah dari tahun ke tahun. Siklus fiskal umumnya terkait dengan perubahan pendapatan dan belanja pemerintah yang terjadi sebagai respons terhadap fluktuasi ekonomi dan kebutuhan fiskal yang berbeda dari waktu ke waktu. Dalam masa resesi atau perlambatan ekonomi, pendapatan pemerintah ini cenderung menurun karena pengurangan pajak dan pengurangan aktivitas ekonomi. Terus di sisi lain, belanja pemerintah cenderung meningkat karena adanya kebijakan stimulus ekonomi dan program pengangguran. Begitupun sebaliknya, dalam periode ekspansi atau booming ekonomi, pendapatan pemerintah cenderung meningkat karena pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pajak, sementara belanja pemerintah dapat dikurangi untuk mengendalikan inflasi. Nah, selanjutnya mengenai keseimbangan anggaran. Jadi keseimbangan anggaran terjadi ketika penerimaan pemerintah atau pendapatan sama dengan pengeluaran pemerintah atau belanja. Dalam keseimbangan anggaran, tidak ada defisit atau surplus anggaran. Jadi, di sini pemerintah dapat mencapai keseimbangan anggaran dengan mengatur kebijakan pendapatan dan pengeluaran yang sesuai. Terus, untuk materi yang terakhir, mengenai penerimaan pajak. Mengenai penerimaan pajak, yang pertama itu apa sih pengertian dari pajak? Jadi, pajak adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh individu, bisnis, atau entitas lain kepada pemerintah sebagai kontribusi atau kewajiban keuangan. Jadi, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik dan penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Nah, mengenai definisi tadi, adapun jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan, pajak penjualan, ada pajak properti, pajak kendaraan bermotor, pajak tambahan nilai, dan pajak cukai. Terus, selain jenis-jenisnya, ada juga sumber penerimaan pajak. Jadi, sumber penerimaan pajak itu ada berbagai sumber. Jadi, termasuk yang pertama, pajak pendapatan pribadi dan perusahaan. Yang kedua, pajak penjualan. Yang ketiga, pajak properti. Yang keempat, pajak internasional. Dan yang terakhir itu ada pajak cukai. Nah, apa sih tujuan penerimaan pajak? Jadi, tujuan utama penerimaan pajak itu adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pemenuhan kebutuhan publik. Termasuk itu pendanaan publik dan distribusi kekayaan. Baik, dari keenam materi yang tadi saya jelaskan, kesimpulannya itu secara keseluruhan itu pasar tenaga kerja, proses makro Keynes, pendekatan SLM, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan penerimaan pajak itu sebenarnya saling terkait dalam analisis dan pengaturan ekonomi. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan moneter serta mengatur pasar tenaga kerja untuk mencapai tujuan ekonomi. Sementara penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah untuk mendanai kebijakan dan program yang dilaksanakan. Jadi
Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.